ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dalam buku yang berjudul Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z. Kita masih membahas tentang hak-hak suami atas istri. Hak suami yang ke-11 adalah istri tidak bercakap-cakap dengan seorang pun di rumahnya selain mahramnya kecuali dengan seizin suami, dan tidak keluar dari rumah kecuali dengan seizinnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengajak berbicara para wanita, yakni di rumah-rumah mereka, kecuali dengan seizin suaminya. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, suami berhak melarang istrinya keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan yang harus dia lakukan, baik ia hendak mengunjungi kedua orang tuanya, membesuknya, atau menghadiri jenazah salah satu dari keduanya. Ahmad berkata tentang wanita yang mempunyai suami dan ibu yang sedang sakit. Imam Ahmad mengatakan mentaati suaminya adalah lebih wajib atasnya daripada menjenguk ibunya, kecuali bila suaminya mengizinkannya. Ibnu Battah meriwayatkan dalam Ahkamun Nisa dari Anas bahwa ada seorang laki-laki bepergian dan ia melarang istrinya untuk keluar rumah. Jadi sebelum pergi berwasiat kepada istri agar tidak keluar dari rumah. Kemudian ayahnya sakit. Ayah wanita ini sakit. Ia meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjenguk ayahnya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, takutlah kepada Allah dan jangan menyelisihi suamimu. Kemudian ayahnya meninggal. Ia meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melawat jenazahnya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bertakwalah kepada Allah dan jangan menyelisihi suamimu. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah mengampuninya karena ketaatan kepada suaminya. Jadi safar di zaman dahulu berbeda dengan safar di zaman sekarang.
safar di zaman dahulu tentunya sulit seorang berkomunikasi dengan keluarga. Keluarga pun sulit untuk menghubunginya, kecuali dalam waktu yang lama mengirimkan surat. Ada laki-laki yang berpesan kepada istrinya ketika sebelum berpergian, jangan keluar rumah. Ketika suaminya sudah pergi, ayahnya jatuh sakit. Maka dia izin kepada Rasulullah untuk menjenguk ayahnya yang sakit. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, takutlah kepada Allah dan jangan menyelisihi perintah suamimu. Karena perintah suami ketika sebelum pergi mutlak, tidak mengecualikan kecuali jika kerabatmu ada yang sakit, tidak. Yang jelas suami berpesan agar istri tidak meninggalkan rumahnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak bisa melancangi perintah suami wanita ini, karena perintahnya secara mutlak dan tidak terperinci, tidak ada yang dikecualikan. Sementara untuk menghubungi suami juga tidak memungkinkan atau sulit, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan wanita ini untuk tetap tinggal di dalam rumahnya. Bahkan ketika ayahnya meninggal, wanita ini meminta izin kepada Rasulullah, barangkali ada pengecualian. Dan ini tentunya dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, kejadian ini agar diambil pelajaran bagi seluruh para istri kaum muslimin, begitu besarnya hak suami atas istrinya. Sampai meninggal pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkannya. Karena menjenguk orang sakit, melayat, bertakziah itu adalah sunnah, sementara taat kepada suami adalah wajib. Maka jelas yang wajib itu lebih didahulukan daripada yang sunnah. Maka ketika wanita ini tidak keluar dari rumahnya apapun yang terjadi, meskipun ayahnya meninggal, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah mengampuni dosa wanita tersebut karena ketaatannya kepada suaminya. Maka ketaatan kepada suami ini akan mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan ibadah yang agung yang akan menggugurkan dosa-dosa seorang wanita, yaitu ketaatan kepada istri. Kemudian Ibnu Qudamah berkata, mentaati suami adalah wajib, sedangkan menjenguk orang sakit tidak wajib. Oleh karena itu tidak boleh meninggalkan kewajiban untuk sesuatu yang tidak wajib dan tidak boleh keluar kecuali dengan seizinnya. Maka dari sini juga kita bisa ambil pelajaran bahwa ketentuan hukum Islam itu didasarkan pada dalil, bukan perasaan. Maka kebanyakan orang-orang liberal yang ingin mencela hukum Islam
mereka memainkan perasaan agar orang-orang tidak suka dengan ketetapan hukum Islam. Padahal betapa sering jika kita main perasaan, justru yang terjadi adalah kezaliman, ketidakadilan. Dan tatkala kita menetapkan sesuatu pijakannya adalah ketentuan syariat, mungkin di awal terasa berat, pahit, tapi akibatnya manis. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya akan berbuah manis. Kita akan merasakan kebahagiaannya, kita akan merasakan keberkahannya. Namun jika kita menturuti perasaan kita, maka berapa sering seorang yang mengedepankan perasaan kemudian mengenyampingkan dalil, justru bertambah masalah yang ia hadapi. Tetapi tidak sepantasnya suami menghalangi istrinya menjenguk kedua orang tua dan mengunjungi keduanya, karena dapat memutuskan hubungan dengan keduanya dan membawa istrinya untuk menyelisihinya. Padahal Allah memerintahkan supaya mempergaulinya dengan baik, sedangkan ini bukan mempergauli dengan baik. Meskipun hak suami, seorang wanita harus mentaati suaminya, namun dalam perkara-perkara seperti ini tidak layak seorang suami menghalangi istrinya untuk menjenguk orang tuanya yang sakit, terlebih ketika orang tuanya meninggal. Karena memang suami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempergauli istri dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Maka mencegah istri untuk menjenguk orang tuanya jelas bukan perkara yang ma'ruf. Maka seandainya suami berbuat zalim, mencegah istrinya untuk menjenguk, mengunjungi orang tuanya, maka istri tetap taat dan dia mendapatkan pahala atas ketaatannya kepada suaminya, dan suaminya lah yang menanggung dosa. Jadi seandainya ada semisal suami marah kepada mertuanya dengan amarah yang tidak bisa dipadamkan, kemudian sampai melarang istrinya untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit atau bahkan yang meninggal, maka jelas suami ini berbuat zalim dan dia berdosa dengan perbuatannya tersebut. Namun karena besarnya hak suami atas istri, istri tetap mentaatinya, dan tentunya dia tidak berdosa, dia dalam keadaan terzalimi dan dia mendapatkan pahala atas ketaatannya kepada suaminya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, jika wanita keluar dari rumahnya tanpa seizinnya, maka tidak ada kewajiban nafkah dan pakaian untuknya. Jadi sanksinya jika ada istri nekat keluar rumah tanpa izin suami, maka gugur pemberian hak nafkah kepada istri tersebut. Jadi suami sudah tidak berkewajiban lagi memberikan pakaian dan makanan kepada istri yang keluar tanpa seizin suami. Selanjutnya hak yang ke-12 adalah istri berterima kasih kepada suaminya atas apa yang diberikan kepadanya berupa makanan, minuman, pakaian dan selainnya yang sanggup dia berikan.
Jadi kewajiban istri adalah bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada suami. Ini mungkin yang banyak dilalaikan oleh wanita di zaman sekarang, tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada suaminya. Memang itu merupakan kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri, namun istri berkewajiban untuk bersyukur dan berterima kasih, baik dengan hati, lisan maupun anggota badan. Berterima kasih dengan hati, benar-benar mensyukuri apapun yang diberikan suami, sebesar apapun nafkah yang diberikan suami kepada dirinya. Dia senantiasa melihat yang lebih bawah dan tidak melihat ke atas. Dia akan melihat orang-orang yang lebih sengsara daripada dirinya. Betapa banyak wanita yang mendapatkan nafkah lebih kecil daripada dirinya. Betapa banyak wanita yang menjanda, yang tidak ada yang menafkahi. Maka cara menumbuhkan syukur adalah melihat orang-orang yang kedudukannya lebih rendah dari kita pada dunia. Kalau urusan dunia kita hendaknya melihat ke bawah, maka akan menimbulkan rasa syukur. Begitu juga para istri, ketika mendapatkan nafkah dari suami, maka lihat para janda. Mereka berusaha sendiri, mencari nafkah sendiri. Di antara para janda memiliki anak-anak kecil, harus membagi waktu antara mencari nafkah dengan mengasuh anak-anak mereka. Maka lihat wanita-wanita yang seperti ini, maka akan tumbuh rasa syukur, berterima kasih kepada suami. Syukuri keberadaan suami. Betapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala menguji saudari-saudari kita menjanda dengan tanggungan yang banyak, menjanda tidak diwarisi harta oleh suami, terkadang justru diwarisi hutang oleh suaminya. Banyak. Dan betapa banyak para wanita yang menjadi perawan tua, tidak memiliki suami yang menafkahinya. Maka hendaknya para istri melihat wanita-wanita yang seperti ini agar pandai bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada suami. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak memandang seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya padahal dia butuh kepadanya. Jadi ancamannya berat. Allah tidak akan melihat. Maksud melihat di sini adalah melihat dengan rahmah Allah, kasih sayang Allah. Kalau seluruh makhluk pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini, di dalam hadis ini adalah penglihatan khusus, penglihatan kasih sayang. Seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada pemberian suaminya, maka Allah tidak akan melihatnya dengan penglihatan kasih sayang. Padahal wanita tersebut butuh kepada suaminya, tapi tidak pernah berterima kasih. Buktinya butuh, dia selalu menuntut
kepada suaminya. Menuntut dibangunkan rumah, menuntut dibelikan pakaian, menuntut diberi makanan yang lezat, menuntut dibelikan kendaraan yang mewah, dibelikan perhiasan, menuntut dia butuh. Tapi ketika diberi, dia tidak pernah berterima kasih kepada suaminya. Sekedar istri melalaikan kebaikan suami dan mengingkarinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutnya sebagai kekafiran, dan Allah memasukkannya sebagai faktor masuknya seseorang ke dalam neraka jahanam. Asma binti Zaid al-Ansariyah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewatiku saat aku berada di sisi teman-temanku. Lalu beliau mengucapkan salam kepada kami seraya bersabda, janganlah kalian mengingkari orang-orang yang memberi kenikmatan. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apa itu mengingkari orang-orang yang memberi kenikmatan? Beliau menjawab, la'alla ihdakunna tatulu ayyimatuha min abawaiha thumma yarzuquha Allahu zawja wa yarzuquha minhu walada fataghdabul ghadbata fatakfur fataqul ma ra'aitu minka khairan qattun. Mungkin salah seorang dari kalian sekian lama bersama ibu bapaknya tanpa bersuami, kemudian Allah memberikan kepadanya seorang suami dan mengaruniai anak darinya, kemudian ia marah karena suatu hal, lantas mengingkarinya seraya mengatakan kepada suaminya, aku tidak melihat suatu kebaikan pun darimu. Inilah kebanyakan tabiat wanita, mudah melupakan kebaikan suaminya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, janganlah kalian kafir. Artinya kafir adalah kufur, mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Ketika seorang wanita bersama kedua orang tuanya tanpa suami, kemudian Allah memberikan jodoh baginya, mengaruniakan jodoh baginya, dan jodoh itu adalah rizki. Di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, thumma yarzuquhallahu zawja, kemudian Allah mengaruniakan rizki kepadanya berupa suami. Wa yarzuquha minhu walada, dan Allah memberikan rizki kepadanya berupa anak. Jadi dua hal ini saja sudah merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki berupa suami jelas rezeki yang luar biasa. Seorang wanita yang memiliki suami jelas berbeda dengan yang masih menyendiri, dengan berbagai keutamaan. Yang pertama, jelas wanita ini ada yang melindungi, ada yang cemburu padanya jika ada yang mengganggunya, dan terjaga syahwatnya karena adanya suami. Dan tentunya pintu ibadah yang sangat besar terbuka lebar baginya, yaitu ketaatan kepada suami yang memungkinkan baginya mendapatkan keridhaan Allah, melakukan amalan-amalan yang paling mulia, yang imbalannya adalah 8 pintu surga. Terlebih jika dikaruniai anak,
maka jelas anak adalah karunia di antara karunia-karunia terbesar Allah Subhanahu wa taala. Karena anak adalah investasi terbesar kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Ketika kita meninggal, maka seluruh amal kita terputus. Kita sudah tidak bisa menambah salat, sedekah, puasa, berzikir, membaca sholawat, beristighfar, sudah mentok. Namun ada amalan-amalan yang terus mengalir kepada kita meskipun kita sudah meninggal. Di antaranya adalah doa anak yang saleh. Maka jelas wanita yang memiliki anak jauh keutamaannya dibanding yang tidak memiliki anak. Terlebih syariat kita memerintahkan seorang anak untuk berbakti 3 kali lipat kepada ibu daripada kepada ayah. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada seluruh manusia. Dan paling ditekankan adalah kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan di antara kedua orang tua kita yang paling diutamakan adalah ibu kita. Maka dua hal ini tentunya satu hal yang pantas disyukuri oleh seorang istri. Dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala suami dan dikaruniai anak. Maka jangan sampai kufur dengan melalaikan kebaikan-kebaikan suami. Ketika marah, dia pun mengingkari kebaikan suami. Ia mengatakan kepada suaminya, aku tidak melihat kebaikan sama sekali darimu. Subhanallah. Padahal suaminya sudah banting tulang, peras keringat, bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Gara-gara suami main HP, dipanggil gak denger. Istri marah langsung mengatakan kamu gak ada baiknya sama sekali. Maka jangan sampai terjadi seperti ini pada wanita-wanita muslimah. Jangan sampai dengan satu kesalahan yang dilakukan oleh suami menghilangkan 101 kebaikannya. Maka hendaknya seorang istri harus adil. Memang wanita itu sangat membutuhkan perhatian. Namun jangan sampai ketika suami mungkin dirasa kurang perhatian, ya karena mungkin lelah, kecapean, membuat istri kufur kepada kebaikan suaminya, mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya selama ini. Yang lebih biadab lagi adalah seorang wanita yang mengingkari kebaikan suaminya kemudian mencari perhatian laki-laki lain di luar rumah. Meskipun hanya berkomunikasi melalui media sosial. Karena merasa selama ini suaminya kurang memberikan pujian kepadanya, kurang memberikan perhatian kepadanya, maka dia cari perhatian laki-laki di luar rumah.
Dan syaitan sangat pandai memainkan perasaan wanita. Terkadang mungkin bukan bahasa-bahasa yang romantis, bahkan terkadang bahasa-bahasa ilmu agama, saling menasehati, saling menguatkan, saling memberi motivasi untuk beribadah, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Tapi dilakukan oleh dua orang yang tidak halal. Keduanya menjadi semangat, yang menyemangati siapa? Syaitan. Maka hendaknya para istri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mengkufuri kenikmatan yang diberikan oleh suaminya. Maka hargai keringat suami. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai para wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah beristighfar, sebab aku melihat kalian sebagai mayoritas penghuni neraka." Seorang wanita dari mereka bertanya, "Mengapa kami menjadi mayoritas ahli neraka?" Beliau menjawab, "Kalian banyak melaknat dan mengingkari suami. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agamanya yang mengalahkan orang yang mempunyai fikiran daripada kalian." Ia bertanya, "Apakah kurang akal dan agama itu?" Beliau menjawab, "Syahadatum ra'ataini bi syahadati rajulin wa tamkuthul ayyamu la tusalli." Persaksian dua orang wanita setara dengan persaksian seorang pria, dan beberapa hari dalam sebulan dia tidak melaksanakan sholat karena haid. Wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Namun meskipun kurang akalnya, dia mampu mengalahkan orang yang memiliki pikiran. Kurang akal tapi sering mampu mengalahkan laki-laki yang berakal. Jadi kelicikan wanita itu bisa mengalahkan kecerdasan laki-laki. Meskipun kurang akal, laki-laki yang berakal seringkali bisa kalah. Dalam banyak urusan laki-laki tahu ini tidak baik, tapi mengalah. Padahal dia berakal. Istrinya ngotot, suaminya pun melorot. Ini yang sering terjadi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya apakah kurang akal dan agama itu? Persaksian dua orang wanita itu sama dengan persaksian satu orang laki-laki. Ya, di dalam Islam persaksian dua orang wanita itu setara dengan satu laki-laki. Dan kurang agama karena wanita setiap bulan tentunya tidak mengerjakan sholat. Karena apa? Karena haid. Kita lanjutkan yang ke-13. Hak suami atas istrinya ialah menyusui anak-anaknya dan menimangnya. Menyusui dan menimang itu adalah kewajiban istri. Jadi tidak hanya menyusui seperti binatang, seperti sapi, tapi juga berkewajiban untuk menimang. Anak mempunyai hak yang tetap atas kedua orang tuanya, yaitu dipelihara, dikasihi, dan dididik. Itu selamanya. Karena tidak ada istilah mantan anak.
Kalau mantan suami ada, mantan istri juga ada, tapi tidak ada mantan anak. Tidak ada seorang ibu mengatakan tuh mantan anakku, nggak ada. Tapi kalau mengatakan itu mantan suamiku, di sana itu mantan istriku, banyak. Tapi kalau mantan anak dan juga mantan orang tua tidak ada. Itu mantan ayahku, itu mantan ibuku, tidak ada. Maka hak dan kewajiban antara orang tua dan anak akan terus selamanya. Adapun kewajiban dan hak suami istri berlaku selama keduanya menjalin hubungan suami istri. Ketika berpisah sudah selesai. Nggak ada urusan, nggak ada hak dan tanggung jawab. Dari sini pernyataan Al-Quran ini ditujukan kepada setiap ibu, baik yang masih berstatus sebagai istri atau telah dicerai, yang menganjurkan untuk memperhatikan penyusuan anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimmar radha'ah. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya, menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Surah Al-Baqarah ayat 233. Kemudian sang ayah berkewajiban untuk memberi nafkah, tidak hanya kepada anaknya tapi juga para ibu yang menyusui anak-anak tersebut, baik itu ibu anak-anak tersebut yang mungkin mereka adalah para ibu yang sudah diceraikan atau disusukan kepada wanita yang lain. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban pada ayah untuk memberi rizki, memberi makan kepada para ibu yang menyusui anak-anak mereka, dan memberikan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Jadi inilah ketentuan yang ditetapkan oleh agama kita. Jika sepasang suami istri bercerai, maka ikut siapapun anak ini, kewajiban kedua orang tua tidak terputus. Jika mereka masih bayi, maka yang paling berhak mengasuh adalah ibu. Yang paling berhak untuk mengasuh adalah ibu. Ini jika ada perebutan hak asuh. Ayah ngotot ingin mengasuh anaknya, ibu ngotot ingin mengasuh anaknya. Maka dalam beberapa kasus yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah memenangkan ibu daripada ayah. Meskipun demikian, kewajiban ayah memberi nafkah tidak gugur. Kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak ini tidak gugur. Sampai kapan? Sampai anak mandiri, mampu mencari nafkah. Ini yang banyak dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin di zaman kita sekarang. Ketika suami
marah kemudian menceraikan istrinya dan juga meninggalkan anak-anak mereka dengan ibu-ibu mereka, tidak diberi nafkah. Akhirnya mantan istrinya ini pontang-panting untuk menafkahi anaknya. Maka suami ini berdosa, dosa besar. Bukan dosa menceraikan istri, tapi dosa menelantarkan anaknya. Jadi jelas perintah di dalam Al-Quran, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban bagi para ayah untuk memberi nafkah, memberi rizki, memberi pakaian kepada ibu-ibu yang menyusui. Jadi kalau yang menyusui saja diperintahkan sang ayah ini untuk memberi nafkah kepada mereka, terlebih kepada anak-anaknya. Jadi sang ayah masih memberikan nafkah kepada mantan istrinya, bukan karena dia sebagai istri, tapi karena istrinya ini menyusui anaknya. Karena kalau tidak ada anak, ya, bercerai, tidak ada anak, maka sudah tidak ada kewajiban apapun seorang suami kepada istrinya. Namun karena ada anak-anak yang masih menyusu inilah, maka kewajiban suami memberikan nafkah sebagai upah dia menyusui anak-anaknya. Dan juga hendaknya ibu tidak melalaikan kewajibannya. Terkadang kebalikannya, setelah perceraian ibu tidak peduli lagi kepada anaknya yang masih usia menyusui. Dia tidak mau menyusui anaknya karena amarah kepada mantan suaminya. Ini juga tidak dibenarkan, terkecuali jika wanita ini menikah lagi, kemudian suaminya tidak mengizinkan, suami yang baru tidak mengizinkan wanita ini untuk menyusui anaknya, maka hak suaminya jelas lebih besar. Maka bagaimana nasib anak ini? Siapa yang menyusuinya? Kewajiban untuk memberikan susu adalah ayahnya. Ayah berkewajiban mencarikan ibu susu bagi anak ini. Jadi harus mencarikan ibu susu dengan membayar wanita yang menyusui anaknya ini. Dan perintahnya adalah ibu susu dari kalangan manusia, bukan dari kalangan binatang. Karena air susu ibu itu tidak tergantikan dengan apapun. Dahulu bangsa Arab, terutama penduduk Mekah, itu sangat perhatian dengan kecukupan air susu bagi anak-anak mereka. Bahkan mereka mencari air susu ibu yang sehat. Di mana mencarinya? Adalah dari wanita-wanita pedalaman, wanita-wanita Badui. Karena kita ketahui, silahkan adzan dulu segera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Kita lanjutkan. Kita ketahui bahwa Mekah adalah pusat peribadatan bangsa Arab sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di situ banyak berkumpul manusia dari seluruh jazirah Arab. Dan tempat berkumpulnya manusia itu terkadang membawa wabah penyakit bakteri. Maka kebiasaan penduduk Mekah adalah mengirimkan bayi-bayi mereka ke pedalaman Arab untuk disusui wanita-wanita Badui. Jadi untuk membentuk imun, mendapatkan imun dari air susu ibu. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 3 wanita. Yang pertama adalah ibunya sendiri, Aminah. Kemudian yang kedua adalah Thuwaibah al-Aslamiyah, adalah budak wanita paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Lahab. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, seluruh kerabatnya dari kalangan Bani Hashim semuanya bergembira. Yang paling bergembira adalah kakeknya Abdul Muthalib, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim, dan ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah adalah putra yang paling dicintai oleh orang-orang Quraisy. Maka begitu Nabi lahir, semuanya bergembira, termasuk paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Lahab. Maka dia segera memerintahkan budak wanitanya Thuwaibah al-Aslamiyah untuk menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saking gembiranya ia memerdekakan Thuwaibah al-Aslamiyah agar fokus menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya adalah Halimah As-Sa'diyah. Dia adalah seorang wanita dari perkampungan Bani Sa'ad, dari perkampungan Badui.
Jadi tidak hanya memperhatikan orang-orang Mekah, tidak hanya memperhatikan kebutuhan ASI pada anak-anak mereka, namun juga mencari ASI yang steril. Artinya makanannya makanan-makanan yang sehat. Ya, sejak dulu itu orang-orang kampung makanannya lebih sehat daripada orang-orang kota, ya. Karena makanannya itu fresh dari ladang-ladang mereka. Jadi apa yang mereka tanam, mereka makan. Dari hasil ternak mereka, langsung mereka konsumsi. Bayangkan itu terjadi sejak 1400 tahun yang lalu. Wabah penyakit meskipun namanya kota di zaman dahulu jauh berbeda dengan kota di zaman sekarang. Serame-ramenya kota di zaman dulu itu belum ada bahan pengawet kecuali pengawet mayat di Mesir untuk mengawetkan mumi. Tapi pengawet makanan tidak ada. Nggak ada asap knalpot. Itu perhatian penduduk Mekah untuk melindungi anak-anak mereka sampai mengirim anak-anak mereka, bayi-bayi mereka mendapatkan air susu ibu yang paling berkualitas. Jelas ini bertolak belakang dengan gaya hidup manusia di zaman kita sekarang ini. Tidak di kota, tidak di desa. Perhatian untuk memberikan air susu, terutama orang kota, memberikan air susu ibu itu rendah. Padahal kita ketahui kota itu banyak bakteri, banyak virus. Kepadatan penduduk itu pun sudah tidak sehat. WC ketemu sumur itu biasa. Orang rumah tanahnya hanya 60 meter, bahkan 50 meter ya di kawasan Jabodetabek ya. Jadi sebelah gali lubang untuk WC, tetangganya gali lubang untuk sumur. Jadi yang dikonsumsi nggak ada bedanya antara lubang WC dengan lubang sumur. Bahan pengawet jangan tanya lagi, pewarna, pemanis buatan itu yang kita konsumsi setiap hari. Dengan gaya hidup seperti itu, perhatian untuk memberikan imun pada anak-anak sangat rendah. Terlebih di kota-kota besar yang biasanya para wanitanya adalah wanita-wanita karir, tidak sempat memberikan air susu ibu kepada anaknya, digantikan dengan kaleng. Apakah itu air susu sapi? Kita pun masih sanksi. Kalau air susu sapi saja itu tidak bisa menyamai air susu ibu, apalagi bukan air susu sapi. Saya pernah beli air susu kambing segar Etawa. Waktu di Bogor ada peternak kambing Etawa besar. Kebetulan ayah saya datang mau buat oleh-oleh ke kampung, saya tanya apakah memproduksi susu bubuk ya, kambing Etawa. Dijawab tidak, karena kalau kita pernah memproduksi, kita jadikan bubuk. Tapi produsen susu bubuk itu tidak akan mungkin bisa untung kalau tidak bohong. Produsen susu bubuk, susu apapun, baik itu susu sapi maupun susu kambing, tidak akan bisa untung kecuali dengan bohong. Karena satu gelas besar, satu gelas teh besar itu, bahkan lebih besar dari itu, kalau dijadikan bubuk itu hanya 1 sendok. Maukah konsumen membeli 1 sendok bubuk dengan harga 30.000? Jelas tidak mau ya. Yang ada 50.000 tapi 1 kotak.
Terus apa itu bubuk yang ada? Ya tepung. Dan itu yang dikonsumsi oleh bayi-bayi kita di zaman sekarang. Jadi kalau air susu sapi murni saja tidak bisa menggantikan air susu ibu, apalagi digantikan dengan tepung. Maka ini perlu dicamkan baik pada ibu maupun para ayah, kepada orang tua untuk memperhatikan air susu ibu untuk anak-anak mereka. Bahkan ketika ibu tidak mampu menyusui karena berbagai faktor, mungkin sakit, air susu tidak mengalir, maka jangan buru-buru mencari susu binatang, susu hewan, baik itu kambing etawa maupun sapi. Cari ibu susu. Dan tentunya ketika mendapatkan ibu susu nanti berlaku hukum fikih, terjadi kemahroman antara anak ini dengan ibu yang menyusuinya dan anak-anak dari ibu ini. Jika yang disusui adalah bayi perempuan, maka juga menjadi mahram bagi suami ibu yang menyusui ini. Jadi persusuan itu menjadikan pemahroman sebagaimana pemahroman nasab. Hanya saja kemahroman ini tidak menyebabkan hak waris. Jadi semisal ada bayi yang disusui oleh wanita lain selain ibunya, maka tidak memiliki hak waris, tapi kemahroman ada. Anak ini menjadi mahram bagi suami istri tersebut dan juga anak-anaknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.